Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sebenarnya pertama kali orang dari Papua, tapi disuruh saya dulu yang bertanya. Nanti setelah saya baru dari Papua Nugini, Papua. Nah, kamu dari mana? Bapak dari mana, Pak? Saya dari Pakis, Keradenan Purwodadi. Oh ya, boleh. Nama saya Mas Hanto. Silahkan Pak, pertanyaan singkat. Halo. Pertanyaan saya dari surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Oke no. Bukan Pak, ini setelah saya amati ternyata orang-orang yang sabar menghadapi cobaan terdapat sholawat dari Allah. Itu benar atau tidak? Yang pertama, yang kedua, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha menyukuri, Maha mengetahui. Pertanyaan saya, di sini syukur itu berarti bukan membaca alhamdulillah saya dapat rezeki, tapi bersyukur sini kalau menurut saya sholat, mengerjakan zakat dan perintah Allah selanjutnya. Kalau menurut di sini bagaimana, betul atau tidak? Begitu saja. Di sini di mana? Di yang diajarkan atau apa itu penerangan atau penyampaian dalam MTA itu bagaimana? Kalau menurut apa ini surat An-Nisa ayat 147 itu. Begitu saja. Ya, selanjutnya dari Irian Jaya. Malu Ustaz nih orangnya. Assalamualaikum. Mari. Ini saya perkenalkan dulu Ustaz. Ini ada saudara kita dari Papua. Ya. Ingin mengenal MTA. Ini dulu tuh ceritanya tuh waktu main ke rumah saya itu mengkritisi sepak bola Indonesia itu loh, tentang jaring dipegang-pegang supaya gawang itu bisa gol itu loh. Itu kan syirik namanya itu kan. Nah, makanya setelah ditendang ternyata bolanya melengse. Nah, ini saudara kita dari Papua ini alhamdulillah bisa belajar Islam, ingin mengetahui lebih dalam tentang MTA, dan kemarin bertanya sama saya tentang di surat An-Nisa. Kamu juga dari Papua? Oh bukan, saya dari Kasihan Ustaz. Oh. Ya. Ayo. Surat An-Nisa ayat 51. Surat An-Nisa ayat 51. Ya nanti tolong dijelaskan, di situ ada kalimat apa namanya? Jipti sama Togut itu Ustaz. Jipti sama Togutnya. Ya. Ya makasih ya Pak Ustadz. Ya. Ketemu yang dari saudaranya Irian namanya bisa dikenalkan Pak. Namanya siapa? Kita sesama Namaku Sahmin Sirveva dari Papua Barat, Kabupaten Kaimana. Oh. Mantap. Matur nuwun. Mantap. Kaimana itu bagus kok. Senja di Kaimana kan gitu kan. Nah itu jadi nyanyian gitu kok, malah izin. Kita ketemu saudara kita sama muslim, tidak usah malu. Ya gimana? Coba dibaca ayatnya. Dari Surat Purwodadi dulu. Dibaca. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar,
yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa hubungannya dengan syukur? Tadi pertanyaan apakah mendapatkan sholawat dari... Nah, sholawat itu keberkatan atau keselamatan itu. Kenapa? Karena kesabarannya. Wabashiri sabirin. Allah mengatakan wala nabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Itu ujian. Jadi ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dalam surat Al-Baqarah 155 ini ujian yang tidak menyenangkan. Wujudnya apa? Khauf, rasa ketakutan, wal ju', rasa kelaparan. Ya, wa naqsin minal amwal, dikurangi harta kekayaannya, wal anfus, dikurangi jiwanya. Wasamarot, dikurangi hasil panennya, hasil buah-buahannya, panennya. Nah, itu semua menimpa pada manusia itu tidak suka. Tapi dikatakan oleh Allah, wala nabluwanakum bisyai'in. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu. Sesuatu itu yaitu ketakutan, kelaparan, ya, kurangi hartanya, kurangi harta kekayaannya, kurangi jiwanya, kurangi hasil panennya. Tapi ditutup oleh akhir ayat itu wabasyiri syabirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Maka saya katakan dan dalam ayat 142 Ali Imran tadi, antara lain orang yang ingin masuk surga dilihat oleh Allah kesungguhan dan kesabarannya. Maka kalau orang yang mendapat ujian yang tidak menyenangkan ini, ya, ketakutan, kekhawatiran, kemudian kelaparan, dikurangi harta, dikurangi kekayaannya, kurangi jiwanya, ya, tetap dia sabar, beri kabar gembira. Orang yang sabar. Wabasyiri sabirin. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mendapat sesuatu hal yang menimpa dirinya yang tidak disukai tadi, dia tidak misuh-misuh, tidak. Dia mengatakan, semua itu dari Allah dan akan kembali pada Allah. Nah itu, walaupun dalam keadaan panennya tidak baik, keluarganya ada yang meninggal, dirinya sendiri diancam kelaparan karena hasil panen tinggal memetik, ya kena banjir apa kena, ya, Merapi, tsunami yang waktu itu sehingga tidak jadi panen, ya, dijagake pada arah itu panen, tetap dia sabar, bukan putus asa. Nah, semua itu dari Allah, ya sudah ini kembali pada Allah. Dia tetap bertahan dalam keimanannya walaupun dalam kesulitan. Nah, orang itu namanya orang sabar. Maka orang yang sabar begitu dalam kesulitan tetap, ya, tidak berubah. Ya, tidak akan geser keimanannya kepada Allah. Nah itu orang yang diberi keberkatan oleh Allah, diberi kabar gembira, orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu dua, katakan Nabi, ada dua hal yang selalu menguntungkan. Kalau diberi kenikmatan dia bersyukur, kalau diberikan kesusahan seperti itu tadi dia bersabar. Nah gitu. Atau apa hubungannya dengan syukur ini tadi ayat? Tadi di surat An-Nisa ayat 147. Ustaz. Ya coba dibaca. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan iman, dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ya. Nah, apa syukur itu apa? Ayat syukur tidak hanya itu, Allah mengatakan la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur.
Ya. Bukan kok alhamdulillah tidak syukur. Syukur itu juga pantulan, alhamdulillah itu juga pantulan rasa syukur. Alhamdulillah, maka diberi kenikmatan oleh Allah, alhamdulillah itu bersyukur. Tetapi tidak berhenti alhamdulillah. Maka diberi nikmat oleh Allah, orang yang bersyukur, nikmat itu digunakan sebaik-baiknya menurut jalan yang diridhai oleh Allah. Dan dijaga jangan sampai nikmat itu hilang karena tidak bersyukur. Karena kalau tidak bersyukur, gantinya azab nanti datang. Nah, sholat sebagai rasa syukur kepada Allah bisa juga. Karena sholat itu lidzikri ala bidzikrillah tatmainul qulub. Karena saya diciptakan oleh Allah menjadi makhluk manusia, diberi akal pikiran yang sehat, panca indera yang genap, rasa syukur kita kepada Allah, kita menghambakan diri pada Allah. Karena memang Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Nah, saya sebagai manusia ya diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang paling baik, maka saya syukur pada Allah. Bentuk syukurnya antara lain dia mau sholat itu syukur. Tapi tidak hanya itu, kalau dia diberi nikmat oleh Allah, kalau syukur pada Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah berupa harta dibelanjakan di jalan Allah. Ya, misalnya untuk melancarkan dakwah, ya, saudara masukkan di kotak TV, radio, dakwah itu bersyukur. Diberi nikmat oleh Allah, harta yang banyak, masukkan di situ sebagai sarana untuk lancarnya dakwah supaya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, memperluas jangkauan dakwah, ya, itu termasuk bersyukur. Tapi kalau diberi nikmat oleh Allah, diberi harta banyak, nah, untuk mabuk-mabukan, untuk cari wanita pelacur tadi, itu tidak bersyukur. Namanya kufur itu, mengkufuri nikmat. Diberi nikmat tidak bersyukur. Nah itu, maka saya ucapkan ya selamat orang yang bersyukur. Dan Allah pun maha mensyukuri, artinya mencintai hambanya yang diberi oleh Allah itu mau bersyukur. Lah kalau bersyukur diberi nikmat harta dibelanjakan di jalan Allah namanya bersyukur, la azidannakum, akan ditambah oleh Allah. Ya maka akan ditambah. Nah, Allah malah menjanjikan orang yang belanjakan hartanya di jalan Allah disuburkan. Hartanya akan disuburkan. Subur ada dua arti, tambah jumlahnya, tambah berkahnya, disubur. Ada juga subur berkahnya saja, jumlahnya tidak tambah, tapi berkahnya yang tambah. Walaupun tampaknya itu saja, tetapi tidak merasa kekurangan apa-apa, merasa cukup. Karena Allah berjanji, ya, yamhaqullah riba wa yurbis shadaqah. Harta yang campur dengan riba akan dimusnahkan oleh Allah. Tapi harta yang dikeluarkan sedekahnya karena rasa syukur pada Allah disuburkan. Yaitu tinggal lihat syukur di samping ucap alhamdulillah, harta tadi dibelanjakan di jalan Allah. Nah, itu bersyukur. Maka kemarin kotak TV ada yang ngirim ya, dari Papua tadi, belum pernah ketemu saudara Kliwon ya, yang dari Papua tadi, ya untuk TV ini 100 juta. Terus saya cakapkan ibu ini sudah saya terima, ya kiriman ibu dari Klaten ini ya, Bu Wiwi ceper 2 ya, 75 juta ini tanda terima sudah saya terima ini ya, untuk TV ini juga dari dokter BHT itu 100 juta. Nah, ini pasangin yang kono teko dhewe duwite. Nah, maka jangan heran. Jadi orang yang tidak mengerti, nah itu mbae setan yang biayai gitu. Nah, ini rasa bersyukur maka sudah diberi. Saya yakin masukkan kotak untuk infak fisabilillah tidak akan berkurang. Allah akan menambah. Nah, tidak akan habis. Bayar itu 100 juta, ya, 125 juta, tidak akan habis. Allah akan menambah yang lebih banyak dari itu. Janji Allah itu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Siapa membelanjakan hartanya di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Wa may yuqridullah qardan hasanan fayudhaifahu lahu ad'afan katsira.
Ya, orang membelanjakan harta di jalan Allah itu sampai Allah mengatakan mempinjami Allah, menghutangi Allah. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pembayarannya yang berlipat-lipat. Nah, maka tidak akan habis kan, tidak akan jadi melarat karena infak, karena zakat, karena membelanjakan tadi. Bahkan itu tanda syukur. Ya, apalagi tadi? Dari Bapak Kaimana tadi di surat An-Nisa ayat 51 Ustaz. Ya, dibaca dari Papua tadi. Iya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jib dan togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir atau musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Ada natnya di situ. Catatan kaki, jib dan togut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bil jibti wa taghut. Jadi taghut itu dari kata tagho, segala sesuatu yang menjadikan orang itu melampaui batas itu jadi taghut. Anak bisa jadi taghut, pekerjaan bisa jadi taghut, toko bisa jadi taghut, bisa. Ya. Kalau kita menggantungkan diri kita kepada toko seolah-olah yang memberi rezeki itu toko kita. Sehingga untuk melaksanakan perintah Allah, mau ngaji, mau nuntut ilmu, khawatir nanti wah aku nek ngaji, toko neng ketutup, rezekine ora teko, lah sing nguripi aku kok toko kuwi, lah jadi togut tokonya itu. Tapi sadarlah bahwa yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Saya menuntut ilmu itu perintah Allah. Tidak mungkin saya melaksanakan perintah Allah akan rezekinya akan disumpet oleh Allah, tidak mungkin. Yang memberi rezeki itu Allah. Maka ketika Nabi sedang Jumat dengan sahabat-sahabatnya, kemudian ada dagangan datang, lari mereka. Sehingga Nabi khutbah ditinggal lari, watarakuka qaima. Ya, Nabi tinggal lari, jamaahnya mengejar dagangan tadi. Ya, maka diseru, tinggalkan daganganmu. Tinggalkan daganganmu. Kalau itu kamu tinggalkan dagangan untuk melaksanakan sholat Jumat, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lebih baik bagimu kalau kamu tahu. Karena yang memberikan rezeki itu wallah khairur raziqin. Jangan khawatir kamu tinggal sholat Jumat nanti kamu udah dapat rezeki. Rezeki itu yang memberi Allah. Nah, itulah contohnya. Jadi itu togut itu segala sesuatu melampaui batas. Sama jib, togut itu setan-setan yang bisa menjadikan manusia ya bergeser. Tidak hanya menyembah Allah, tapi menyembah kepada selain Allah. Tidak hanya minta pertolongan kepada Allah masalah rezeki, tapi minta tolongan pada yang lain, itu jadi togut. Jimat kemana itu udah togut. Ya, kepengen selamat, nah ngingu jimat Kiai Slamet. Ada lagi ngimat keris apa kemarin itu mendatangkan rezeki, biar rezekinya berkah, rezekinya banyak, maka dapat rezeki memelihara keris apa yang kemarin. Lah kalau itu menganggap melihara keris tadi dapat mendatangkan rezeki, rezekinya dadi semulur, sawai dadi subur, panene dadi banyak karena ngingu keris Kiai Lajer tadi, itu dadi togut itu kerisnya tadi. Nah itu musyrik itu perbuatan.